Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Satu-satunya cara untuk menghentikan Master Yuan Ao adalah dengan menyegelnya, kata Master 9 keterpencilan kepada semua Universe Master lainnya. Namun, Master Yuan Ao tidak bodoh. Dia pasti waspada karena dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghabisinya. Jadi dia tidak akan membiarkan kita menyegelnya begitu saja. Kita perlu rencana untuk melakukannya. Aku memiliki harta karun sejati tipe domain puncak, dan harta karun itu dapat mencangkup area seluas puluhan tahun cahaya persegi. Mustahil bagi Master Yuan Ao untuk melarikan diri. Aku punya harta karun sejati jenis segel, dan itu adalah harta karun tingkat atas. Harta karun itu bisa menyegelnya. Semua Universe Master menyuarakan pendapat mereka dan mengumumkan harta karun yang mereka miliki. Semua berusaha sekuat tenaga karena mereka semua tahu bahwa benda aneh itu ditolak oleh alam semesta asli. Dan begitu Master Yuan Ao terbunuh dan benda aneh itu diusir dari alam semesta asli, mereka akan diberikan berdasarkan kontribusi mereka. Sungguh mengesankan, bisik Lo Feng. Tidak heran, mereka adalah perwakilan dari semua negara adik kuasa. 3 dari mereka memiliki harta karun sejati tipe domain puncak. Mereka adalah Master Tandu Emas, Master Teratai Laut, dan Master Iblis Cantus. Adapun harta karun sejati tipe segel puncak itu dibawa oleh Master Gunung Es. Setelah beberapa saat, Master 9 keterpencilan mengangguk. Rencananya sudah dibuat dan kita akan mengikuti rencananya. Namun Master Yuan Ao tidak bodoh. Kita harus berhati-hati. Rencanamu kedengarannya bagus, tetapi apakah kamu yakin bisa menyegel Master Yuan Ao itu, bahkan dengan kalian semua? Sebuah suara dingin bergema di angkasa yang menarik perhatian semua Universe Master. Lo Feng menatap pada kejauhan. Di angkasa, sebuah kekuatan yang tak terlukiskan tiba. Kekuatan tekad yang kuat membuat semua merasa tertekan. Itu adalah Trugat, kata Master Gunung Es. Makhluk yang kabur itu menjadi lebih jelas. Sosok itu adalah seseorang berwujud manusia yang mengenakan baju besi hitam. Baju besi hitam itu dilahap api, dan sebuah bayangan besar berdiri di belakangnya di angkasa. Ada bintang-bintang di dalam bayangan itu, seolah-olah itu adalah alam semesta itu sendiri. Ternyata itu pencipta alam semesta hitam. Lo Feng menatap pencipta alam semesta hitam berdasarkan informasi yang dikumpulkannya. Pencipta alam semesta hitam adalah bentuk kehidupan api. Api emas itu terang dan panas, tetapi bayangan di belakangnya gelap dan dingin, yang merupakan kebalikan dari api emas. Apakah ini harta karun sejati tertinggi Black Universe Armor? Lo Feng mengamati dengan seksama dan melihat armor hitam yang tampak biasa saja, yang terkadang menyatu dengan cairan seperti api keemasan, namun terkadang menampakkan dirinya. Kepala yang berapi-api muncul dalam nyala api emas dan berkata, "Aku punya saran. Aku akan bertanggung jawab untuk menyerang Master Yuan Ao, dan kalian akan membantuku menjebaknya dalam harta karun sejati berjenis segel. Aku adalah Trugat penyendiri, dan aku tidak memimpin kekuatan atau wilayah apapun. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang aku yang mengambil keuntungan." Semua Universe Master terdiam. "Apa yang kau inginkan?" tanya Master 9 keterpencilan. "Aku menginginkan benda aneh itu," kata sosok api emas. "Jangan khawatir, aku tidak akan merebutnya. Sebaliknya, aku bersedia menukarnya. Aku bisa memberimu beberapa harta karun sejati untuk mendapatkan benda aneh itu. Hanya ada satu benda aneh, dan kalian tidak akan bisa membaginya. Kalian bisa memberikannya padaku, dan aku akan memberi kalian harta karun sejati." Master 9 keterpencilan melihat sekeliling.
Setelah beberapa saat, Master Teratai Laut berkata, "Sekarang setelah pencipta alam semesta hitam muncul, kami dari ras serangga tidak akan keberatan dengan hal itu. Aliansi wilayah utara tidak memiliki masalah. Ras penjara tidak punya masalah. Ras manusia tidak memiliki masalah," kata Master Gunung Es. "Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau menyinggung seorang Trugat. Makhluk seperti Master Yuan Ao mungkin disegel, tetapi tidak ada kekuatan yang mampu menyegel seorang Trugat. Aku akan mengendalikan suatu area ruang angkasa, dan dengan harta karun sejati tipe domain milikmu, Master Yuan Ao akan memiliki peluang yang lebih kecil untuk melarikan diri," kata pencipta alam semesta hitam. "Tentu saja, jika dia lari terlebih dahulu, aku tidak akan dapat melacaknya. Kalau begitu, aku perlu meminta bantuan sekolah dewa leluhur. Sekolah dewa leluhur seharusnya dapat menemukannya dengan sangat mudah." Tentu saja, Master 9 keterpencilan mengangguk. Mereka tidak akan dapat menemukan Master Yuan Ao, tetapi mereka dapat menemukan benda aneh itu. Sebelum Master Yuan Ao mengeluarkan kayu hitam itu, sekolah dewa leluhur menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan wilayahnya dan mengirim Lo Feng. Setelah dia mengeluarkan kayu hitam itu, dia menjadi sasaran. Suatu makhluk yang menjulang tinggi muncul di langit di luar benua menjulang. "Kunci," kata pencipta alam semesta hitam. Area seluas 100 tahun cahaya persegi tertutup, dan kendala ruang pun melonjak. "Aku telah mengunci Master Yuan Ao itu. Sekarang kalian bisa menyerang." Master Tanduk Emas dari aliansi binatang angkasa membuka sayapnya yang besar, dan domain cahaya tak berujung dengan radius 80 tahun cahaya muncul. Domain itu berkilauan dengan cahaya putih, dan semua orang yang hadir dapat merasakan kekuatan dari cahaya itu. Master Tanduk Emas yang luar biasa, Lo Feng meliriknya. "Dia tidak tahu bahwa aku adalah kesatria Gunung Emas." Makhluk yang menjulang tinggi terbang keluar dari benua menjulang, dan dia memegang kayu hitam raksasa. Dia mendongak dan meraung. "Aku tidak percaya kalian akan bertarung bersama untuk benda aneh ini. Kalian berasal dari negara adik kuasa di alam semesta asli." "Ah, ada seorang Trugat juga. Aku tidak akan takut pada kalian jika aku bertarung 1 lawan 1. Tapi sekarang karena kalian bertarung bersama, aku akan melarikan diri." Master Yuan Ao menginjak ruang, dan ruang berubah menjadi partikel. Dia langsung masuk ke lapisan ruang. Namun, domain cahaya tak berujung juga memasuki lapisan ruang angkasa. Pencipta alam semesta hitam melangkah, dan ruang itu retak. Dia pun ikut masuk. Kaisar api merobek ruang dengan tangan kanannya dan melangkah ke celah itu. "Jangan pernah berpikir untuk lari, wahai Master Yuan Ao." "Ayo Lo Feng," kata Master Gunung Es. Lalu dia dan Lo Feng menebas ruang dan masuk ke dalam lapisan ruang. Semakin dalam di lapisan angkasa, semakin kuat banjir angkasa itu, dan pecahan angkasa itu bahkan mampu menghabisi beberapa kesatria. Sayap Master Tanduk Emas menghantam semua pecahan angkasa dan memusnahkannya. Baginya, mereka sama lemahnya dengan tetesan air. Lo Feng berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Dia menggunakan cahaya emas, dan dengan sayap sawu miliknya, dia juga sangat cepat. Pencipta alam semesta hitam adalah yang tercepat dari semua makhluk hebat yang mengejar Master Yuan Ao. Tetapi, bahkan yang paling lambat di antara mereka jauh lebih cepat daripada Master Yuan Ao. Untuk satu hal, Master Yuan Ao terikat oleh harta karun sejati tipe domain puncak. Untuk hal lainnya, pencipta alam semesta hitam menekannya dengan menggunakan kendalinya atas ruang dan waktu. Master Yuan Ao sangat lambat di bawah tekanan ganda, dan dia berhasil menyusulnya dengan sangat cepat. Akhirnya, kata Master Yuan Ao, dia tampak geram, tetapi sebenarnya dia menantikannya. "Aku sudah merencanakan ini sejak lama dan menunggu semua musuh, dan sekarang semuanya telah tiba. Namun aku tidak menyangka pencipta alam semesta hitam akan datang. Bagaimanapun, itu tidak mengubah rencanaku. Datang saja. Kalian semua adalah makhluk tertinggi di alam semesta asli, tetapi kalian semua mengepungku. Dasar tidak tahu malu."
Master Yuan Ao mengamuk. Di ruang luas yang dipenuhi ombak itu, dia menghantam dan membuat serpihan-serpihan raksasa berterbangan dengan kecepatan sangat tinggi sambil meraung-raung untuk melampiaskan amarahnya. Namun, betapapun marahnya dia, ada pencipta alam semesta hitam yang mengendalikan sebagian waktu dan ruang, dan Master Tanduk Emas yang mengeksekusi harta karun sejati tipe domain puncaknya. Keduanya digabungkan menyebabkan kecepatan Master Yuan Ao menjadi sangat lambat. Mengikuti di belakang mereka, pencipta alam semesta hitam dan Universe Master dari 9 kekuatan teratas sedang berjalan dalam barisan yang tangguh. Master Gunung Es melakukan transmisi suara. Peluang munculnya benda-benda aneh di samudera semesta rendah. Jumlah benda-benda aneh yang muncul sebanding dengan jumlah harta karun sejati tertinggi. Guruku leluhur Yuan pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya. Itulah sebabnya aku tahu kita tidak dapat membawa benda-benda aneh ke alam semesta asli. Bahkan bagi beberapa Universe Master yang ada di sini sekarang, aku yakin beberapa dari mereka belum mengetahui informasi rahasia mengenai benda-benda aneh. Jadi, aku rasa tidak aneh jika Master Yuan Ao tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Itu benar, kata Lo Feng sambil mendesah pelan. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah melakukannya. Siapa yang bisa disalahkannya, kata Master Gunung Es setengah hati. Dia hanya bisa menyalahkan takdir yang menentukan kehancurannya. Bagi makhluk hebat seperti Sosanke, leluhur binatang angkasa, dan pendiri kapal besar, latar belakang yang mengesankan merupakan beban. Namun bagi para kesatria seperti Lo Feng, latar belakang seperti itu akan menjadi menara kekuatan dan dukungan mereka. Tanpa dukungan, seseorang akan seperti Master Yuan Ao, dikucilkan oleh alam semesta asli karena sebuah objek aneh. Bahkan sekolah dewa leluhur adalah yang pertama dalam barisan untuk meluncurkan serangan. Ketika makhluk Trugat bergerak dan menyerang, mereka tidak akan dihukum, dan kekuatan-kekuatan teratas ini tidak akan menunjukkan jejak belas kasihan. Bahkan 8 dewa binatang yang memiliki sekolah dewa leluhur sebagai dukungan mereka semuanya terbunuh. Bagaimana jadinya jika berbagai kekuatan teratas menjadi gila mengingini barang-barang berharga? Adegan yang menghancurkan akan sangat besar. Inilah sebabnya Sosanke telah memperingatkan Lo Feng agar tidak terburu-buru mengungkapkan menara bintang. Ayo kemarilah, kata Master Yuan Ao. Kalian semua ingin menghabisiku, jadi sebaiknya aku mengambil beberapa dari kalian sebagai orang yang akan kumakamkan. Master Yuan Ao bagikan orang kesurupan, menghantam dan menghancurkan puing-puing angkasa raksasa, meraung tanpa henti, bagaikan anjing gila yang berjuang mati-matian. Amarahnya membuat berbagai makhluk super mengejarnya, baik dalam hati maupun mencibir atas kesulitannya. Cahaya yang tak berujung menyelimuti area yang luas di sekitarnya, dan sekelompok makhluk super mengejar dari belakang di area itu. Yang tercepat dari semuanya yaitu pencipta alam semesta hitam dengan cepat mendekat. Master Yuan Ao menoleh ke belakang, amarahnya semakin memuncak. Tidak ada jalan keluar bagimu. Pencipta alam semesta hitam tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan telapak tangan raksasa itu langsung berayun ke arah lawan di hadapannya. Lingkungan di sekitarnya telah runtuh dan berserakan. Hanya telapak tangan hitam raksasa yang terlihat menyapu langit. Telapak tangan hitam ini setinggi beberapa juta mil. Ada jejak samar bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar tepat di tengah telapak tangan. Tampaknya bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berada di dalam telapak tangan raksasa ini yang telah mencapai tempat Master Yuan Ao yang tinggi di langit dengan gerakan cepat. Master Yuan Ao berteriak, "Apa yang membuatmu berpikir mampu menghabisiku?" Suara Master Yuan Ao bagaikan guntur yang menggema saat pusaran api raksasa muncul mengelilingi tubuh dewanya. Api yang terang dan menyilaukan itu semuanya terkonsentrasi bersama untuk berkumpul di kayu dewa hitam itu. Oleh karena itu, kayu dewa hitam tiba-tiba mengembang dengan sangat besar. Kekuatan tak terbatas terkumpul pada kayu hitam suci ini, seperti pilar menuju surga
Kemudian kayu hitam suci itu langsung menghantam telapak tangan hitam raksasa yang menghantam dari atas. Tubuh Dewa Master Yuan Ao bergetar hebat. Tiba-tiba dia jatuh, banyak retakan muncul, tetapi tubuhnya pulih dengan cepat. "Kamu memang makhluk trugat," kata Master Yuan Ao. "Dengan satu serangan, kamu telah memusnahkan 3/1000 tubuh dewaku." Master Yuan Ao mendongak dan mengeluarkan raungan gila. "Jika hanya ada satu dari kalian tanpa bantuan orang lain, tidak akan ada cara bagi kalian untuk menghentikanku jika aku ingin melarikan diri. Jika aku memiliki baju besi yang lebih baik, kalian tidak akan dapat melukaiku sama sekali." Pencipta alam semesta hitam berkata, "Sekarang saatnya bagimu untuk menerima hukuman mati." Telapak tangan hitam raksasa yang berisi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalamnya, mulai menginjak-injak Master Yuan Ao lagi. Ketika Lo Feng dan rekan-rekannya melihat apa yang terjadi di kejauhan, mereka segera terbang mendekat. Serangan pencipta alam semesta hitam ditunjukkan pada benda aneh, yaitu kayu dewa hitam. Setelah menerima pukulan tersebut, kayu dewa hitam akan melemah. Dengan demikian, dampak serangannya akan tersalur ke seluruh tubuh Master Yuan Ao. Dalam sekejap, kekuatan dari segala arah berkumpul dan membidik Master Yuan Ao. Meskipun Master Yuan Ao menggunakan kayu dewa hitam untuk menyerap sebagian kekuatan ledakan, masih ada kekuatan yang tersisa yang menyerangnya dari segala arah. Kayu dewa hanya mampu memblokir serangan dari satu arah, tidak dapat menangkal dampak dari kekuatan tak berujung yang datang dari arah lain. Master Yuan Ao pasti akan mengalami cedera berat. Tingkat cedera Master 9 keterpencilan 1/1000. Tingkat cedera pencipta alam semesta hitam adalah 3/1000. Lo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Tidak heran dia begitu percaya diri. Jika dia memiliki armor kekuatan, kerugiannya akan lebih kecil. Ketika mereka melihat pencipta alam semesta hitam menekan Master Yuan Ao dari jauh, banyak makhluk agung dari berbagai kekuatan teratas berlomba datang dari segala arah untuk mengepung. "Menyerahlah, Yuan Ao. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri." Master Yuan Ao tampak menyedihkan. Dengan kayu dewa hitam di tangannya, dia terbang terbalik di bawah kendali cahaya yang luas. Bahkan penerbangan terbalik pun terhenti dengan cepat. Dia melihat sekeliling, giginya terkatup karena sangat marah. Satu matanya dipenuhi kegilaan. "Aku baru saja mendapatkan benda aneh ini," teriaknya. "Jika aku punya sedikit waktu lagi, aku pasti bisa menukarnya dengan baju besi yang lebih bagus, atau menukarnya dengan bahan yang lebih berharga untuk meningkatkan level gen kehidupanku. Saat itu, bahkan kamu pencipta alam semesta hitam tidak akan bisa melukaiku dengan mudah." Lo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Memang benar, Master Yuan Ao mungkin memiliki benda aneh yang memungkinkannya mencapai kekuatan serangan yang setara dengan level Master Sungai Bintang dan Master 9 keterpencilan. Tetapi level gen kehidupan dan armor pertahanan tubuh dewanya masih lebih rendah. Jadi level pertahanannya jelas tidak setara. Bahkan jika kamu memiliki baju besi yang lebih baik, kamu tetap tidak akan mampu melawan. Sosok pencipta alam semesta hitam itu maju lagi. Pada saat yang sama, ia meneriakkan perintah. "Gunung es, saatnya untuk mengeluarkan harta karunmu." Dari kejauhan, Master Gunung Es meneriakkan sebuah perintah. Tiba-tiba, sebuah istana kristal muncul dan meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, istana itu telah menjadi tempat yang menjulang setinggi 60 juta mil. Pintu istana kuno itu terbuka dengan gemuruh keras, dan di balik pintu-pintu itu ada kegelapan pekat. Kekuatan hisap yang tak terukur besarnya diberikan pada Master Yuan Ao dalam sekejap. Ini adalah harta karun sejati tipe penyegalan puncak. Diaktifkan oleh Master Gunung Es, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan Master Yuan Ao merasakan tubuh dewanya bergerak berulang kali di bawah pengaruhnya. "Apakah kamu pikir bisa menekan dan menyegelku di sini?" kata Master Yuan Ao. Kekuatan ilahinya membara saat dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Pada saat yang sama, dia berteriak dan melihat ke segala arah dengan panik. Pada saat itu, Master Yuan Ao menyerupai serigala penyendiri yang paling gila. Dia telah sampai pada saat hidup dan mati. "Jika kamu tidak mau masuk sendiri,
Aku akan menyuruhmu masuk, kata sosok pencipta alam semesta hitam sambil melambaikan tangannya. Master Yuan Ao menggertakkan giginya karena marah. Seolah-olah dengan enggan dia berteriak, "Pencipta alam semesta hitam, jika kamu membantuku, aku akan memberimu kayu dewa hitam ini." Tiba-tiba, pencipta alam semesta hitam berhenti. Pencipta alam semesta hitam mendesah, "Yuan Ao, bahkan jika aku tidak membantumu, aku masih bisa mendapatkan kayu dewa hitam itu dengan mengorbankan sebagian harta karunku. Namun, jika aku membantumu, itu sama saja dengan menyinggung berbagai kekuatan alam semesta asli." Mata tunggal Master Yuan Ao dipenuhi kegilaan saat dia mengamati sekelilingnya. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata, "Aku masih punya satu harta karun, diagram sisa yang ditinggalkan oleh Trugat yang disebut Xuan Yuan yang telah dimusnahkan sejak lama. Itu diagram sisa sektor puncak miring." Setiap makhluk super yang hadir terkejut, termasuk pencipta alam semesta hitam. Perasaan yang sama juga dirasakan Lo Feng. Dia tidak mengenal Xuan Yuan, tetapi dia tercengang oleh kata-kata tadi. Tubuh lautan Lo Feng segera terhubung ke alam semesta virtual dan mulai mencari informasi tentang Xuan Yuan. Lo Feng segera mendapatkan informasi tersebut dengan otoritas aksesnya. Xuan Yuan, seorang Trugat yang lahir sebelum inkarnasi agung. Ia menyukai petualangan. Ia meninggal karena terjebak di salah satu dari 3 tanah ekstremis di samudera semesta, yaitu sektor puncak miring. Berbagai pikiran membanjiri benak Lo Feng. Tepat ketika Lo Feng mengetahui informasi tersebut melalui alam semesta virtual, Master Yuan Ao yakin bahwa ia telah meraih kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. "Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu memiliki diagram sisa dari sektor puncak miring?" Para Universe Master menatapnya dari kejauhan. Bahkan pencipta alam semesta hitam tidak bergerak sedikit pun. "Apakah kalian pikir aku berbohong? Menurutmu dari mana aku mendapatkan kayu hitam itu?" Master Yuan Ao melihat sekeliling. "Kurasa kalian semua tahu bahwa benda aneh ini hanya akan muncul di 3 tempat ekstremis. Aku memperoleh diagram sisa itu secara kebetulan, tetapi aku tidak pernah berani memberitahu makhluk agung manapun karena aku tidak ingin mendapat masalah," kata Master Yuan Ao. "Dengan diagram sisa ini, aku menjajah sektor puncak miring dan memperoleh benda aneh secara kebetulan. Master Hu juga menemukannya, tetapi dia langsung terbunuh olehku." Para Universe Master kini mengerti apa yang terjadi. Beberapa Universe Master meninggal di samudera semesta, bahkan tanpa mengirimkan pesan apapun. Jadi alasan kematian mereka masih belum diketahui. "Dia hanya kurang beruntung." Master Yuan Ao melihat sekeliling. "Aku baru saja mendapatkan benda aneh itu, dan samudera semesta terlalu berbahaya. Jadi aku kembali ke alam semesta asli dan mencoba mencari beberapa kekuatan untuk membeli harta karun sejati. Lagi pula, dengan kayu dewa itu, harta karun sejatiku tidak berguna, dan aku bisa mendapatkan baju besi pertahanan yang lebih tinggi. Bahkan beberapa barang berharga untuk meningkatkan gen kehidupanku. Namun sebelum aku bisa melakukan sesuatu, manusia Lo Feng itu datang." Master Yuan Ao melihat ke arah Lo Feng dan menggertakkan giginya. Lo Feng tersenyum padanya dari kejauhan. "Aku tidak mengerti. Sekolah dewa leluhur tahu segalanya. Mengapa mereka ingin aku mati?" Master Yuan Ao menggertakkan giginya dan menatap Lo Feng dengan tajam. "Master 9 keterpencilan, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu datang ke sini untuk menghabisiku? Aku sama sekali tidak menyinggung sekolah dewa leluhur." "Kamu pantas mati," ucap Master 9 keterpencilan dengan dingin. "Katakan padaku mengapa," teriak Master Yuan Ao. "Berhentilah mengoceh," teriak Kaisar Api. "Kamu mungkin hanya mengarang cerita. Semua orang tahu kamu mendapatkan benda aneh itu karena keberuntungan, tapi kamu tidak dapat membuktikan bahwa kamu memiliki diagram sisa sektor puncak miring yang asli, dan kamu tidak dapat membuktikan bahwa benda itu ditinggalkan oleh Xuan Yuan." "Ini adalah diagram Xuan Yuan," teriak Master Yuan Ao. Dia melambaikan tangannya
dan sehelai kain hitam dan emas muncul. Ini adalah diagram penarikan jejak. Penarikan jejak adalah bahan yang sangat langka dan berharga. Bahkan para trugat di alam semesta tidak akan menggunakan untuk membuat peta dengan mudah. Semua Universe Master gembira karena tak seorang pun di antara mereka yang cukup kaya untuk membuat peta menggunakan penarikan jejak. Di alam semesta gunung virtual, Lo Feng dan Master Gunung Es berdiri di depan pemimpin kota primal. "Kakak, Master Yuan Ao baru saja mengeluarkan diagram jejak penarikan," kata Master Gunung Es. Pemimpin kota primal terkejut. Master Yuan Ao hanya seorang Universe Master penyendiri. Tiba-tiba dia mendapatkan benda aneh dan dia baru saja mengeluarkan diagram jejak penarikan. Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Jika itu memang diagram sisa sektor puncak miring yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan, itu akan sangat berharga. Lebih berharga daripada benda aneh itu. Adikku dan Lo Feng, cobalah yang terbaik untuk mendapatkan diagram jejak penarikan itu. Hanya ada satu diagram jejak penarikan, dan itu tidak dapat dibagi. Bekerja samalah satu sama lain, dan dapatkan itu. Master Gunung Es dan Lo Feng mengangguk. Ras penjara, ras kristal, dan aliansi binatang angkasa, semua kekuatan juga tergoda. Samudra semesta adalah tempat di mana terdapat lebih banyak harta karun berharga daripada di alam semesta asli. Banyak harta karun sejati yang paling berharga, dan bahkan harta karun sejati yang paling tinggi lahir di tanah ekstremis di samudra semesta. Itulah sebabnya diagram sisa dari 3 tanah ekstremis selalu berharga. Dan semakin besar area pada diagram tersebut, semakin berharga diagram tersebut. Selain itu, makhluk-makhluk agung di alam semesta asli semuanya lahir setelah inkarnasi agung. Makhluk-makhluk agung yang lahir sebelum inkarnasi agung semuanya telah hidup lebih lama, jadi mereka lebih mengenal tanah ekstremis. Diagram sisa yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan jelas lebih berharga daripada benda aneh. Kekuatan dahsyat melonjak, dan semua makhluk agung menatap Master Yuan Ao dan pencipta alam semesta hitam. "Aku akan mengambil diagramnya," kata pencipta alam semesta hitam. "Aku akan melindungimu." Semua makhluk agung dari 9 negara adikuasa itu meledak, sementara Master Tandu Emas dan Master Iblis Cantus berusaha menyudutkan pencipta alam semesta hitam. Master Tandu Emas membuka sayapnya lebar-lebar, meraung, dan menyerang pencipta alam semesta hitam. Begitu pula dengan Master Iblis Cantus. "Sialan!" teriak pencipta alam semesta hitam. Ia sangat marah, tetapi kekuatannya ditekan di alam semesta asli. Jadi baik Master Tandu Emas maupun Master Iblis Cantus hanya sedikit lebih lemah. Selain itu, mereka berdua memiliki baju besi yang kuat, dan keduanya merupakan makhluk tingkat atas dalam aliansi mereka masing-masing. Semua Universe Master mengepung Master Yuan Ao. Dia putus asa. Universe Master yang dikirim sangat kuat. Master Tandu Emas dan Master Iblis Cantus saja mampu melumpuhkan pencipta alam semesta hitam, dan terlalu mudah bagi para Universe Master itu untuk menyegel Master Yuan Ao jika mereka bekerja sama. Master Yuan Ao meraung dan merobek diagram jejak penarikan. Ia menjadi lusinan kepingan, dan kepingan itu berterbangan ke segala arah, menarik perhatian semua pihak. "Ambillah ini." Master Yuan Ao berbalik dan melarikan diri seperti seberkas cahaya. Oke guys, sampai sini dulu sebelum video berakhir. Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.